Ibu harus tahu 10 makanan sahur praktis cepat dan bikin kenyang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Ibu harus tahu, sahur itu bukan cuma soal makan sebelum imsak, tapi soal bertahan hidup sampai siang tanpa drama perut bunyi dan kepala pusing. Apalagi kondisi sekarang, harga bahan pokok naik, waktu makin sempit, dan badan ibu makin sering bilang capek. Tapi mulut tetap bilang tidak apa-apa. Banyak ibu bangun sahur sambil setengah sadar mikir cepat, tapi dapur harus tetap jalan. Dan lucunya, yang ditanya lapar atau tidak itu cuma suami dan anak. Ibu sendiri sering lupa. Makanya pembahasan ini penting banget. Karena sahur praktis bukan tanda ibu malas. Justru tanda ibu pintar mengatur tenaga dan waktu. Sebab sahur yang tepat bisa bikin puasa lebih kuat, emosi lebih stabil, dan siang hari tidak berubah jadi ajang marah-marah kecil yang dimulai dari hal sepele. Sedikit satire ya Bu, kadang ibu belum sahur saja sudah kenyang oleh ekspektasi. Harus masak, harus senyum, harus kuat, padahal yang dibutuhkan cuma menu sederhana tapi tepat sasaran. Sebagai pengantar, menurut artikel kesehatan yang dimuat sebuah koran pada pembahasan gizi Ramadan, sahur dengan kombinasi karbohidrat kompleks dan protein terbukti membantu menjaga energi lebih lama selama puasa. Dan ini relevan sekali dengan kondisi ibu rumah tangga saat ini yang dituntut serba cepat tapi tetap optimal. Jadi materi ini bukan sekadar daftar menu, tapi pegangan emosional dan logis supaya sahur ibu tidak lagi jadi beban, melainkan bekal. Makanan pertama yang sering jadi penyelamat hidup emak-emak di waktu sahur adalah nasi goreng sederhana tapi penuh isian. Ini tuh menu yang kalau kata ibu-ibu sudah autopilot. Mata masih merem tapi tangan sudah tahu harus ngapain. Nasi sisa semalam tinggal masuk wajan. Bawang putih digeprek asal. Telur dipecahin sambil setengah nguap. Kadang kalau lagi niat ditambah wortel sisa masak kemarin. Atau daun bawang yang tinggal sehelai 2 helai. Nasi goreng itu bikin kenyang bukan cuma karena nasinya, tapi karena ada rasa puas di hati ibu. Karena masaknya cepat dan semua anggota keluarga makan tanpa protes. Dan lucunya ya Bu, nasi goreng buatan ibu itu entah kenapa selalu terasa paling enak dibanding beli di luar. Mungkin karena bumbunya cinta dan capek. Makanan kedua, telur dadar campur sayur ini adalah bentuk nyata kecerdikan ibu rumah tangga. Karena ini trik klasik, menyelundupkan sayur ke anak tanpa mereka sadar. Wortel diparut halus sampai anak mikir itu cuma telur. Kol diiris tipis sampai hilang identitasnya. Daun bawang cukup buat wangi, digoreng 1 wajan besar, terus dipotong-potong, dan ajaibnya 1 telur bisa dimakan rame-rame. Telur dadar ini bikin kenyang lama karena proteinnya tinggi, cocok banget buat suami yang habis sahur langsung kerja, dan anak yang nanti puasa sambil sekolah. Dan buat ibu, ini makanan yang rasanya seperti menang kecil pagi-pagi. Makanan ketiga, oatmeal gurih ini sering diremehkan karena dianggap makanan diet orang kota. Padahal kalau ibu sudah pernah coba bikin oatmeal, pakai kaldu, telur, bawang goreng, sedikit kecap, rasanya tuh kayak bubur instan, versi naik kelas, perut jadi hangat, tidak begah, dan kenyangnya tahan lama. Ini cocok banget buat ibu yang perutnya sudah sensitif, atau yang kalau makan nasi pagi-pagi suka kembung. Dan jujur aja ya Bu, sahur pakai oatmeal itu bikin ibu merasa sedikit lebih sehat. Makanan keempat, nasi dengan tempe orek sederhana ini adalah bukti bahwa makanan murah tidak pernah kalah mulia. Tempe dipotong kecil-kecil, digoreng, diorek pakai bawang dan kecap. Bisa dimasak malam sebelumnya. Sahur tinggal dipanasin dan rasanya itu stabil. Tidak bikin kaget lidah, tidak bikin perut kaget. Tempe itu bikin kenyang karena
proteinnya, dan ada rasa puas tersendiri saat ibu melihat keluarga makan dengan lahap, meskipun lauknya sederhana. Kadang justru menu kayak gini yang bikin suami bilang, "Ini enak banget." Padahal cuma tempe. Makanan kelima, mie goreng rumahan sering jadi bahan perdebatan batin. Ibu-ibu antara rasa bersalah dan rasa butuh cepat. Tapi kalau mie itu dimasak dengan telur, ditambah sayur, dan tidak tiap hari, sebenarnya aman dan sangat membantu. Mie goreng itu cepat, anak jarang nolak, dan saat waktu sahur cuma tinggal 15 menit. Mie goreng adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan jujur aja Bu, kadang ibu juga pengen makan mie tanpa dihakimi. Makanan keenam, nasi dengan ayam suwir. Praktis ini cocok buat ibu yang pengen lauk terasa niat tapi tidak mau ribet. Ayam direbus malam sebelumnya, disuwir sambil nonton sinetron, disimpan di kulkas. Sahur tinggal ditumis sebentar, rasanya langsung naik kelas. Ayam suwir ini bikin kenyang karena proteinnya, dan ada kepuasan tersendiri saat ibu menyajikan lauk yang kelihatannya effort, padahal aslinya sudah disiapkan dari kemarin. Makanan ketujuh, roti tawar dengan telur dan keju, ini cocok buat sahur darurat. Misalnya, alarm tidak bunyi, atau ibu ketiduran. Habis taraweh, roti dipanggang sebentar, telur ceplok, tabur keju, selesai. Ini bukan sahur mewah tapi cukup. Dan kadang anak justru lebih semangat sahur. Kalau menunya roti, sementara ibu sambil makan mikir, yang penting perut keisi dulu. Urusan menu niat nanti pas buka. Makanan kedelapan, nasi dan tahu tumis sederhana ini sering bikin ibu merasa bersalah karena kelihatan terlalu biasa. Padahal tahu itu sumber protein yang baik, murah, mudah dimasak, dan kalau ditumis pakai bawang putih dan kecap, rasanya tidak pernah gagal. Tahu tumis ini cocok buat sahur karena tidak berat tapi tetap bikin kenyang. Dan kadang justru makanan sederhana kayak gini yang bikin perut paling aman sampai siang. Makanan ke-9, sup bening dengan nasi ini adalah sahur paling ramah untuk semua umur. Buat anak aman, buat suami aman, buat ibu yang punya masalah lambung juga aman. Kuah hangat bikin badan lebih siap puasa. Sayurnya bikin segar dan nasi jadi pelengkap. Sup bening ini sering jadi pilihan saat ibu tidak mau ambil risiko, karena sahur itu bukan soal kenyang saja, tapi juga soal bertahan. Makanan ke-10, nasi dengan telur rebus dan sambal sederhana ini adalah menu jujur tanpa drama. Telur direbus tinggal tunggu, sambal bisa sambal sisa kemarin, nasi hangat jadi kunci. Ini menu yang sering muncul saat ibu sudah kelelahan tapi tetap ingin keluarga sahur. Telur rebus bikin kenyang lama dan sambal jadi penghibur hati karena buat sebagian ibu, sahur tanpa sambal itu rasanya seperti puasa setengah hati. Kadang, setelah semua menu itu kita bahas, rasanya dapur jadi saksi bisu betapa hebatnya seorang ibu. Dari nasi sederhana sampai lauk seadanya, semua dimasak pakai rasa sayang yang tidak pernah masuk daftar belanja. Ibu itu unik, bisa ngitung waktu sahur sambil merem, bisa masak sambil mikir 1000 hal, dan tetap bilang ke keluarga kalau semuanya baik-baik saja, padahal punggung sudah minta jatah rebahan. Kalau dipikir-pikir, sahur bukan cuma soal kenyang, tapi soal bertahan. Bertahan dari rasa lelah yang datang sebelum matahari terbit. Bertahan dari drama bangunin anak yang jawabnya cuman, Bertahan dari pertanyaan klasik, kok menunya itu lagi? Sambil dalam hati ibu menjawab, iya, yang penting kamu kuat puasanya. Jadi sebelum kita masuk ke penutup dan kesimpulan, tarik napas sebentar Bu. Lihat dapur, lihat meja makan, dan sadar kalau dari tempat sederhana itulah keluarga memulai harinya. Tidak harus sempurna, tidak harus mewah. Yang penting ibu tetap waras, hati tetap hangat, dan semangat tetap menyala. Karena kalau ibu kuat, satu rumah ikut kuat. Terima kasih sudah dengerin
cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.